Selamat malam. Ya. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini sebenarnya Om ingin mengulas sedikit terkait dengan komitmen KPC yang peralihan dari PKP 2B ke kontrak yang IUP. ada IUP, izin usaha khusus Iya. pertambangan. Akan tetapi karena saya anggap ini ngeri-ngeri sedap, makanya malam ini saya alihkan ke acara yang sebenarnya ini juga bagus untuk jadi perhatian kita disebabkan Di round table juga enggak apa-apa, Pak. karena saya anggap ini sangat penting. Saya menghadirkan seorang tamu, seorang inisiator yang saya anggap bisa menginspirasi semua orang, Bung Herlam Mapatiti, yang menginisiasi adanya wisata di Pulau Prancis. Iya, terima kasih. Apa kabar Pulau Prancis? Iya, kalau bahasa Indonesianya kabar baik. Ya. Ya, bahasa Inggrisnya fans. Oh, fine-fine aja ya. Fine aja. Luar biasa Bung Herlang ini. Sudah berapa lama kita tidak pernah ketemu nih Bung Herlang? Makanya ini Hampir seminggu ya, bukan seminggu, tetapi mungkin ada. kalau Om Epe ini lama ndak bercanda kayak 20 tahun, Pak. Iya kan. Karena ilmunya ini banyak yang perlu kita serap. Oh, sebenarnya ilmu itu bukan dari saya sebenarnya. Dari narasumber saya yang saya undang di podcast ini. Oh, gitu ya. Ya. Agar supaya bisa menginspirasi banyak orang. Ya kan? Ya. Itu yang mau terinspirasi. Tetapi kan banyak juga kita melihat untuk apa sih nonton? Ya, hidup itu perjalanan. Ya. Hidup itu perjuangan. Ya. Gajah mati meninggalkan gading. Ya. Manusia mati meninggalkan budi Wih, atau meninggalkan karya. Iya. Ya, jadi kalau kita ingin dikenang, ingin diingat ya harus punya karya. Betul. Ya kan? Karena itulah yang akan diingat nanti jika kita umpamanya meninggal. Jadi pesan dan kesan itu yang harus kita perbuat. Perjalanan hidup itu kita harus isi yang bermanfaat. Semakin hari semakin bijak juga ini Bung Herlang. Mungkin karena pengaruh umur. Ya. Umur yang menentukan. Oke, Bung Herlang. Siap. Saya melihat dan menyaksikan secara langsung perkembangan Pulau Prancis itu luar biasa. Amin. Dan luar biasanya itu karena memang ada orang luar biasa yang melakukan kegiatan di sana. Dan orang luar biasa itu adalah Anda. Saya berani menyatakan begitu karena terbukti apa yang Anda katakan itu Anda bisa buktikan di lapangan. Bukan hanya sekedar asumsi. Kita ini dikompa lagi sama beliau. Tetapi ini kenyataan. Tidak ada kalah penting seperti ini. Dengan diundang seperti ini berarti itu bagian daripada membantu negara, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan yang namanya potensi wisata. Ya kan jarang ada orang ingin memanfaatkan seperti ini. Betul. Om Epe. Jadi dan itulah saya menganggap Anda ini orang gila sebenarnya. Orang gila yang melihat sesuatu hal yang bisa dijadikan hal yang menarik. Dan orang-orang gila itu yang berpikiran begitu. Enggak. Jadi kita ini apa ya? Kita hanya ingin bagaimana hidup kita ini punya nilai plus, punya nilai manfaat bagi masyarakat. Bahwa kita diciptakan manusia itu beda dengan makhluk lain. Kita punya pikiran. Dan sebaik-baiknya manusia itu adalah apabila bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kami hanya berpikir bahwa kami ada pikiran, ada tenaga, ada pengalaman. Kenapa kami tidak coba berbuat? Dan potensi-potensi itu dengan pengalaman yang kami miliki, kami yakini bahwa suatu saat nanti Pulau Prancis ini akan menjadi sumber-sumber ekonomi baru. Nah, ekonomi baru ini harus disinergikan. Ya. Kita bisa bayangkan kalau ada sebuah wisata berkembang maju dalam suatu lingkup dalam suatu daerah. Ya. Multi efek apa yang bisa timbul? Kalau kita yakini itu Om, ya,
bahwa masyarakat pesisir pantai itu statistik itu adalah masyarakat prasejahtera. Betul. Kalau kita pemerintah, kita rakyat, kita masyarakat, apalagi pemerintah, itu disumpah undang-undang untuk mensejahterakan mereka. Iya kan? Nah, keterpanggilan itulah yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita pikirkan masyarakat pesisir pantai ini yang tergolong masyarakat prasejahtera, ya, bisa meningkat ekonominya, bisa meningkat kesejahteraannya, salah satunya. Ya, yang ada potensi wisata di situ, potensi pantai kah, potensi pulau kah, itu dikembangkan. Nah, setelah dikembangkan akan ada multi efek ekonomi. Betul. Ya, mulai ikan nelayan bisa dimakan, dijual, ya, perahu, jualan. Dan sebagainya, ya, kelapa bisa terbeli, dan sebagainya. Nah, tetapi potensi ini tidak bisa terlaksana dengan baik kalau tidak bersinergi. Ya, antara pemerintah dengan masyarakat. Saya ini kan mantan pejabat ini, Pak. Jadi apa ya? Kalau kita ingin menganalisa dengan apa namanya, dengan anggaran yang begitu banyak. Maka tahapan-tahapan untuk menghabiskan anggaran itu yang paling banyak adalah kunjungan kerja. Ya kan? Nah, kunjungan kerja ini kan sebenarnya kita tidak ada masalah, tapi ada sebuah keseimbangan. Ya kan? Keseimbangan yang kita harapkan bagaimana perputaran ekonomi juga dihidupkan di daerah. Kalau umpamanya 4 kali keluar daerah, 1 kali lah dalam daerah. Oh, saya paham maksudnya. Ya kan, seharusnya kan begitu. Saya paham. Karena ini menggeliatkan ekonomi, salah satunya adalah perputaran uang. Ini namanya bersinergi. Ya kan? Kalau umpamanya menutup mata, nah, ini yang kita harus gugah. Nah, dalam hal-hal seperti ini bukan kami hanya memperjuangkan namanya Pulau Perancis, Pak. Banyak potensi wisata, Pak, yang memadai, bahkan lebih oke daripada Pulau Perancis. Ada Pantai Sekerat, ada ya Pulau kan? Miang. Ada Pulau Miang, Jepu-Jepu, dan masih banyak tempat-tempat wisata lain yang Teluk Lombok, ya, Sangkima Bek, ya, yang dibangun oleh pemerintah fasilitasnya, ya, dibangun oleh pemerintah sarana prasarana, tapi tidak termanfaatkan. Kan itu kan namanya mubazir. Nah, kalau kita ingin menggugah, ya harus ada kesinambungan, harus ada keseimbangan, dan salah satu itu adalah ya kunjungan kerja itu dibatasi, harus dalam daerah. Mengapa? Karena di Kutai Timur ini kan hotel cukup memadai, ya kan? Restoran cukup memadai. Ya, kenapa kita mengambil pilihan-pilihan ke luar daerah? Ya, ini satu. Yang kedua, jadi gini, Pak, ini analisis, ya. Kalau DPR melakukan kunjungan kerja, itu biasa, Pak, karena peningkatan SDM itu tuntutan. Ya kan? Tuntutan. Nah, ini bahasa menggugah ini. Apa ini ya, moderator kah kalau begini? OMWP. Ini kan bahasa menggugah. Ya, kalau anggota DPR rutinitas melakukan kunjungan kerja, karena memang nawacita daripada kunjungan kerja itu kan peningkatan SDM. Ya kan, peningkatan SDM. Betul. Nah, sumber daya manusia. Kalau DPR kan ada dari kontraktor, ada dari pedagang, ada dari penjual sapi umpamanya, ada dari pesawit, ya, ada dari guru dan sebagainya. Yang tentu ilmunya mungkin belum terkuasai. Maka undang-undang memberi isyarat untuk melakukan kunjungan kerja sebagai peningkatan SDM. Tapi kan kalau orang sudah mengabdi 20 tahun, masa ilmunya masih kurang? Ya kan? Ini analisa ya. Ya kan? Masa kita sudah berkarir dalam satu instansi. Ya, berkarir kita dalam satu instansi, umpamanya instansi guru, ya kan? Kita 20 tahun mengabdi, masa ilmu masih kurang? Ya kan? Jadi kalau umpamanya lakukan keluar daerah terus, ya kan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi artinya begini, Anda menciptakan atau Anda menginisiasi Pulau Perancis itu salah satu bagiannya selain tadi membangun wisata di Kutim. Ikut membangun wisata di Kutim, juga menyiapkan tempat itu sebagai salah satu daerah yang bisa dijadikan tempat pelatihan-pelatihan. Jadi ya poinnya kan di situ. Ya, jadi kan itu mungkin orientasinya
ke sana. Tetapi yang saya katakan, membangun daerah itu harus dilakukan dalam internal dulu. Ya kan? Lingkungan kita dulu. Ya. Ini mungkin tidak ada yang berani menyuarakan, tapi saya suarakan. Ya kan, kita harus suarakan sesuatu yang benar. Kalau umpamanya 12.000, ya kan, pegawai negeri itu ya membagi kegiatannya di Kutai Timur, kan terbagi itu perputaran duit, Pak. Ya kan, itu yang kita inginkan. Bayangkan masyarakat. Ya kan, kan undang-undang itu memerintahkan Pak, pemerintah harus membangun, tapi kan kita ini ada masyarakat, ada warga punya keinginan membangun sebuah daerah, korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, ya kan, di saat semuanya fasilitas sudah siap, Pulau Perancis ini Pak siap ini. Nah itu yang saya maksud tadi, itu yang saya maksud tadi, bahwa Anda membuat Pulau Perancis itu selain salah satu destinasi wisata, juga Anda menyiapkan di sana itu sebagai salah satu tempat atau wadah yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kabupaten ini. Sumber daya manusia itu kan persoalan ilmu, Pak. Ilmu itu di mana aja bisa dilaksanakan. Ya mau di hutan ke? Ya kan, tetapi multi efek itu yang harus kita ciptakan. Nah, oke, saya sudah paham, saya sudah tangkap di situ, Pak Herlan. Apa yang bisa mendukung kegiatan itu sehingga bisa terlaksana di sana? Apa yang telah Anda buat di sana? Kan saya udah mengatakan sarana prasarana di Pulau Perancis itu Pak hampir lengkap. Ya kan? Pertama kami punya aula pertemuan. Punya panggung hiburan. Ya, punya track jogging untuk jogging. Ya kan? Punya villa. Nah, villanya ada berapa, Pak? Sekarang sudah ada 12. 12, masih kurang, harus ditambah lagi tuh. Ya namanya Pak, kalau itu menghasilkan, ya kan, jangankan nambah Pak, kalau perlu dikali lipatkan, ya kan, kan itu yang kita ingin. Jadi masyarakat sudah berbuat, ya seharusnya bersinergi. Nah itu Pak, masih banyak yang lain, punya villa, punya pondok wisata, punya musik, ya, punya sarana outbound, punya taman cinta, punya pontong dan sebagainya. Bahkan akhir ini karena itu tadi obsesi, ya, karena saya meyakini bahwa segala sesuatu itu yang akan berhasil apabila kita tekuni. Sekarang ini kami membuat jalan itu kurang lebih 12 meter kami lebari. 12 kilometer? Bukan, 12 meter lebarnya. 12 meter lebarnya kami bangun supaya bisa langsung berlabuh di dermaga Nederland, di sana dijemput oleh pontong, ya, pontong itu besar Pak, bisa 32 orang satu kali lari, ya kan. Nah, kalau kita ingin bersinergi kan, ini masyarakat sudah bangun jalan, ya seharusnya pemerintah turun tangan, kan minimal sekolah, ya kan, PU lah turun sekolah, bagaimana kurang ke batunya kita kasih batu, kan itu yang kita ingin ciptakan. Karena berhenti dulu Pak. Di sana kan itu Taman Nasional Kutai atau TNK. Kemudian juga kan ada sikap kehati-hatian pemerintah untuk menggelontorkan dananya ke sana. Kemarin itu kan kita bahas tuh dengan beberapa anggota DPR terkait dengan persoalan ketika mereka menggelontorkan dana ke situ karena di situ TNK. Iya kan? Jadi, nah, apa istilahnya itu kerjasama? Jadi kita tidak boleh melihat kacamata seperti itu, Pak. Kalau kita berbicara TNK, TNK itu kan bukan cuma Pulau Perancis, Pak. TNK itu Sangatta Selatan, Teluk Pandang itu semuanya dulu TNK. Ya, betul. Nah, kalau kita bertanya, apa betulkah tidak ada pembangunan di situ? Iya kan? Kan ada. Nah, kalau Pulau Perancis ingin diperdebatkan, Pak, kami dilindungi oleh perjanjian kerjasama dengan TNK melalui itu maksud saya. Lurah. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam itemnya itu salah satunya adalah wisata. Apa tujuannya? Apa tujuannya PKS itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Artinya kalau sudah ada kerjasama dengan TNK, ya legal standingnya, ini bahasa legal standingnya. Berarti pemerintah tidak perlu lagi untuk mengucurkan dana masuk ke pulau itu. Sebenarnya kan sudah ada. Sebenarnya pemerintah sudah membangun. Yang kita inginkan ini ada sejenis berkesinambungan. Ya fasilitas itu udah dibangun, ya berkegiatanlah di sana, ya kan. Punyalah obsesi, ya kan, bahwa
yang bisa menciptakan penggeliatan ekonomi itu salah satunya adalah perputaran uang. Ya, paham. Ya kan? Ya. Nah, yang bisa melakukan instan perputaran uang sekarang ini adalah kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya, paham. Ya kan? Nah, kan begini nih. Nah, Persoalannya kan Bung Herlan sebagai pengelola atau inisiator ya daripada adanya Pulau Perancis itu kan sudah tahu nih masalahnya. Kita sudah bangun nih. Kemudian di sana bisa kita fasilitasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada hubungannya dengan pelatihan-pelatihan misalnya. ya. Bung Herlan sudah bangun namanya villa. Bung Herlan punya tenda-tenda untuk berkemah. Tenda Iya kan? camping ada. Nah, masalahnya apakah selama ini sudah ada hubungan dengan pemerintah daerah terkait dengan potensi yang Anda miliki di sana? Ini sebenarnya jangankan itu Pak, permohonan sudah berlapis. Bahkan ada disposisi bupati, ya, ada disposisi bupati, ya, yang mengisyaratkan bahkan memerintahkan seluruh OPD untuk melakukan kegiatan, ya, minimal bimbingan teknis atau rapat-rapat, ya kan? Karena apa ya, lingkungan itu Pak bisa juga mengubah mental. Ya, Pulau Perancis ini bisa mengubah mental orang Pak, dari penakut bisa menjadi pemberani umpamanya, ya kan? Dari umpamanya tidak baik bisa menjadi baik, itu pandangan. Ya, saya paham itu. Ya kan? Tidak usah melebar ke situ lagi. Yang saya apalagi? tanyakan itu adalah apakah sudah ada upaya dari Bung Herlang memperkenalkan pulau itu kepada pemerintah daerah bahwa hai pemerintah daerah, pulau saya ini sudah jadi, sudah selesai. Bolehlah sebagian orang-orang yang ingin melakukan pelatihan bisa dibawa ke sana. Jadi begini, ini bukan saya mengklaim pulau ya. Nah, hanya saya seorang insan manusia yang punya gagasan, ide dan terobosan, melihat bahwa Pulau Perancis itu ada sebuah potensi wisata yang bisa menjadi sumber-sumber ekonomi dan bisa menjadi ekonomi-ekonomi baru untuk meningkatkan masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau itu yang dipertanyakan sudah Pak. Sudah ya? Oh, sudah. Bahkan ada disposisi bupati sekarang yang kami coba-coba edarkan, ya, itu jelas disposisi mengatakan seperti ini, bahwa ya kepala OPD, OPD lah. Ini OPD itu organisasi pemerintahan daerah. Ini bahasannya kan. Ya, diharapkan untuk melakukan kegiatan, ya, kegiatan, ya, atau rapat-rapat. Nah, persoalannya mengimplementasikannya bagi OPD-OPD ya tergantunglah mereka. Tetapi nawacitanya itu kita berharap bahwa kalau mereka berkegiatan di tempat-tempat wisata lokal, berarti mereka juga mengangkat citra, mengangkat performance, yang mengangkat sosialisasi dan mengangkat perkenalan dalam sebuah potensi. Saya katakan lagi, Om WP, bahwa bukan kami bersuara seperti ini memperjuangkan Pulau Perancis, tidak. Tapi saya menyuarakan seperti ini karena memang salah satu misi Pak Bupati itu dalam kampanyenya yang saya tangkap itu salah satu adalah pengembangan wisata, ya kan? Pengembangan wisata. Nah, kalau kita ingin umpamanya mempertanyakan di mana ada wisata sekarang di Kutai Timur yang bisa menghasilkan PAD, belum ada, karena tidak berkesinambungan, ya kan? Nah, ini masukan, tapi bukan kritik, tapi kan kita masukkan warga negara Indonesia yang baik itu adalah memberi masukan kepada pemerintah, ya, untuk melakukan yang terbaik, ya kan? Rakyat sudah berbuat, ya kan? Tapi belum ada dukungan orientasi yang jelas. Ya kan? Bagaimana Sang Cima Big dibangun oleh teman di sana. Ya kan? Tapi kan belum ada orientasi. Ya kan? Kita bisa bayangkan kalau kurang lebih 44 dinas itu melakukan kegiatan lokal. Kan berapa banyak perputaran duit? Ya kan? Tidak usah dalam setiap bulan, Pak. Sekali setahun aja kan terasa. Ya kan? Terasa perputaran itu. Ya kan? Ini kita menggugah. Ya kan? Mungkin ada yang mengatakan wah kita ini begini, tidak Pak. Ya kan, kesinambungan dan keseimbangan itu perlu dibangun. Ya. Karena OPD itu Pak harus menjalankan misi-misi
Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ya. Iya kan? Dan saya membaca itu. Iya kan? Pak Herlan kan sudah bertemu dengan Bupati. Dan Bupati Kabupaten Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Haji Hardiansa Sulaiman MSI, sudah memberikan rekomendasi agar semua OPD-OPD yang ingin melakukan kegiatan, bisalah sekali-sekali. Sekali aja. Bisalah sekali-sekali untuk meluangkan waktunya melihat potensi yang ada di ya Pulau kan? Prancis. Kalau dia tidak mau bermalam, cukuplah lewat. Nah. Ya kan, pakai selfie apa kan itu membantu. Oke, nah apakah selama ini Bung Herlan sudah melakukan sowan ke OPD, SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini? Kami sudah melakukan. Nah, ini juga bagian daripada cara kami untuk menggugah. Ya, namanya meminta itu ya kita meminta. Ya, kami tidak ingin memaksa. Tetapi sebuah tanggung jawab moral. Ya kan, kita harus bertanggung jawab terhadap daerah ini. Kita harus bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah kita ini. Saya ini kan masyarakat biasa, Pak. Ya, mencoba berpikir, ya kan. Tapi saya punya pengalaman. Begini-gini Pak, pernah menjadi mantan ketua praksi, ya kan. Jadi kami ngerti lah, ya kan. Apalagi sekarang ini ada mungkin kecenderungan dinas-dinas itu di daerah lain umpamanya, pakailah namanya event organization. Ya kan, event organization itu kan tidak akan menyebar, Pak, penyebaran duit itu. Ya kan, diajak yang melaksanakan kegiatan apa dan sebagainya, pertanggungjawaban, dia yang mempertanggungjawabkan. Ya kan, kalau di situ ada rekayasa umpamanya, ya kan, tidak kenal lah namanya yang pemilik anggaran. Tapi yang bertanggung jawab adalah event organization. Tapi itu kan tidak ada masalah bagi kami. Tetapi kan lakukan di daerah kami, lakukan di daerah Kutai Timur sekali aja. Jadi sekali aja. Kalau dinas itu umpamanya dalam tiap bulan melakukan 4 kali, ya kan kali 12, 10, 4 kali 10 kan 40 itu, Pak. Ya kan? Tambah ini kan. Nah, kita hanya minta sekali. Jadi kan dari 39, anggaplah 40, dikurangi 1 kan 39. Satu aja di dalam daerah yang kita minta. Pote-pote Bung Herlan dari A sampai Z itu saya sudah paham. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah apakah Anda sebagai inisiator Pulau Prancis ini sudah membentuk tim agar supaya apa yang Anda inginkan terkait dengan partisipasi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan di sana sudah dilakukan. Misalnya salah satu contoh, apakah Anda sudah membuat brosur? Jadi gini, brosur kita udah ada. Jadi mindset cara berpikir saya sederhana, Pak. Ya kan? Bahwa ada sebuah potensi wisata ini yang mempunyai potensi luar biasa yang harus dikembangkan bersama-sama. Nah, cara mengembangkan itu ya berbeda-beda. Lain lubuk, lain ikannya, lain orang karakternya, lain karakternya, lain orang, lain sikapnya. Nah, kita menginginkan ya bahwa potensi ini bagian daripada menjalankan misi Pak Bupati, visi misi Pak Bupati. Bahwa salah satu adalah peningkatan pariwisata. Kan itu yang kita ingin suarakan. Nah, persoalan di sana ini artinya kalau masyarakat kita ini kan intinya itu kan bagaimana di situ ada kegiatan ekonomi. Ya, persoalan siapa yang mengelola, ya itu kan persoalan belakang. Tetapi kan ada sebuah potensi yang harus kita sama-sama kembangkan. Karena kalau sebuah potensi itu, Pak, tidak maju, tidak menghasilkan, tidak ada nilai keuntungan, maka itu tidak akan berlomba-lomba orang ke sana. Nah, cara meramaikannya, kita dulu orang daerah yang meramaikan. Siapa yang kita harus rangsang? Ya pemerintah dulu dong, karena dia yang punya duit. Itu kita sudah tangkap itu, Bung Herlan. Katakanlah Pulau Prancis itu adalah sebuah produk. Produk yang layak untuk digunakan sebagai daerah untuk digunakan sebagai pelatihan misalnya. Karena ini sebuah produk, kan perlu ada iklan, Pak. Perlu ada brosur, perlu ada pendekatan kepada pihak-pihak yang ingin kita undang untuk datang ke sana. Iya kan? Nah,
Kalau kita hanya bicara tentang efek ekonomi, ya pasti ada efek Jadi ekonominya. apa yang saya katakan, Pak? Pasti ada Oke. efek Jadi ekonominya. saya bilang bersinergi, Pak. Ya, ya, ya. Bersinergi. Ya, ya, ya. Ya kan kita ini kan rakyat, Pak. Ya. Yang manusia punya keinginan, Ya. tapi kan tidak punya dana. Aha. Makanya kan kita mengajak bersinergi dengan pemerintah. Ya, Suatu ya. contoh, Aha. ya kan karena dia ini ada sebuah potensi. Tiba-tiba umpamanya Bapeda turun, kan tidak ada masalah kalau Bapeda ikut mempromosikan. Ya, ya, Ya kan ya, ya. ada umpamanya roadshow pameran di Jakarta kan bisa bawa itu. Ya, ya, Ya ya, kan? ya, ya, ya. Atau dinas pariwisata umpamanya. Ya, 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 ya. Ya kan? Karena dia di sana memang nggak sebuah potensi, Iya. dia suruh lah umpamanya kontraktor atau desainer untuk mendesain. Kan saya kan mengatakan bersinergi. Ya. Ya kan ini yang saya katakan. Mengapa? Karena kita punya kemampuan terbatas. Saya katakan saya ini kan hanya punya semangat, ide dan gagasan. Iya. Kami sudah memulai sebuah landasan pondasi Iya. bahwa Pulau Perancis itu dulu tidak ada orang mau ke sana. Iya. Karena mengapa? Karena mungkin dianggap Ya, anggaplah banyak buayanya. Ya, ya. Ya kan, anggaplah banyak dedemiknya Ya, ya. atau angker dan sebagainya. Ya. Tapi kan faktanya tidak demikian. Betul. Iya kan? Ya. Nah, artinya prasangka-prasangka itu kan kita sudah ubah image itu. Ya. Ya kan? Ada seorang Herlang yang mampu membalikan fakta itu Ya, bahwa ya, ya. apa yang ditakutkan tidak sebenarnya seperti itu. Dan orang yang Ya menyatakan di sana banyak nyamuk, di sana banyak buaya, itu kan orang-orang pesimis dan orang tidak Pesimis, pernah lihat ya kan? hasil kerjanya Bung Nah, Herlang. ya Kalau kan? saya ini kan sudah berkali-kali ke Berkali-kali itu kan Perancis. nyaman juga. Di sana nggak ada Ah. nyamuk, nggak ada buaya. Saya Pak seperti Om yang WP dikatakan orang. dulu waktu namanya COVID itu Pak, seandainya pemerintah tidak larang, saya berani menjamah itu. Mengapa? Karena kita mempunyai ketahanan fisik. Mengapa? Karena kita di sana bekerja, menanam, memelihara, kena angin pantai dan sebagainya, yang menciptakan imunitas tubuh kita kuat. Nah, sekarang Itu kan- begini Bung Herlang. Ini kan saya tangkap persoalan yang apa Bung Herlang pikirkan itu sebenarnya itu. Tinggal pendekatan sebenarnya Pak. Pendekatan itu kan tidak perlu 1 kali, 2 kali, 3 kali, harus sering-sering. Ya namanya kita mengetuk pintu itu Pak. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, 3 ini kali. kan saya katakan WP, Ah. ini kan bagian daripada pendekatan seperti ini. Iya. Ya, saya ini kan mantan pejabat mau WP. Malu juga kita kalau sering-sering ngantri di anu kan. Tetapi kan persoalan tanggung jawab itu tidak perlu ada sebuah pendekatan. Iya. Tanggung jawab itu keterpanggilan, Pak. Iya. Ya kan keterpanggilan, kita terpanggil. Iya. Ya kan? Keterpanggil. Saya Pak, mengapa saya dapat potensi wisata pulau? Karena saya terpanggil, saya digaji oleh negara. Iya. Ya kan, saya berada di komisi D. Iya. Ya kan? Saya belum tentu bahwa akan terpilih lagi 5 tahun ke depan. Ya saya harus berkarya. Iya. Saya digaji oleh negara, makanya uang yang dikasih oleh negara itu saya manfaatkan untuk berpikir bagaimana berbuat. Nah, kenapa saya melakukan? Karena keterpanggilan, Pak. Iya. Keterpanggilan. Ini persoalan dedikasi. Nah ini kan persoalan kepedulian Pak. Ya Herlang. kan? Orang peduli itu kalau selalu didatangi Pak. Kalau hanya kita menyatakan, saya sudah buat itu, tapi kalau tidak didatangi, karena begini loh, cara berpikir manusia itu, apalagi pejabat ini ya. Kalau kau tidak sering datang ke saya, menyampaikan apa gagasan dan ide Anda, ya saya tidak tahu Anda siapa. Ini kan Bung Herlang sudah ada gagasan, sudah nampak nyata. Iya kan biasanya Tidak. kita pejabat. Ya benar juga mungkin OP mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi seorang pejabat itu Pak bukan cuma mengurus Pulau Perancis. Makanya, makanya. Ya, artinya kalau kita sudah sampaikan sekali 2 kali, ya tahu-tahu diri lah. Kalau umpamanya nggak ada respon, nggak ada apa ya, tahu-tahu diri aja. Iya. Ya kan, mungkin di sana belum nyaman. Nah, kan melakukan sesuatu itu yang paling enak itu kalau dibicarakan bersama. Nah, Ya itu kan? maksud saya tadi. Ya kan? Diketuk pintunya, akhirnya terbuka baru kita bicara bersama. Saya kan tetapi namanya membicarakan kebersamaan seperti ini kan ada yang namanya tupoksi. Ya, kalau seorang Herlang memanggil umpamanya kepala dinas kan mungkin tidak proporsi. Ya. Ya kan? Tetapi kalau seorang kepala dinas memanggil kita masyarakat mungkin
tupoksi. Nah, ini Ya, ini yang saya katakan. ini yang saya mau sampaikan. Wahai kepala dinas, ini ada heran di podcast OWP ini, panggillah. Ah, jangan, Anda begitu. Tidak bisa. Loh. Nah, ya Pak, kita saya ini kan hanya menawarkan gagasan dan ide, Pak. Anda menawarkan gagasan dan ide, kalau Anda tidak sampaikan kepada pejabat bersangkutan, bagaimana Anda bisa Sudah. tahu bahwa Anda punya gagasan? Yang namanya disposisi bupati itu Pak, saya sudah share, Ya. saya sudah sampaikan. Ya. Bahkan WWP juga Ya. pernah temani saya kan, ya kan? Ya. Nah, persoalan ada yang respon atau tidak, kami tidak mempersoalkan. Tetapi ini kan persoalan membangun daerah, Ya. ya kan? Ya. Saya katakan bahwa membangun daerah itu yang paling enak adalah internal kita dulu, Ya. ya kan? Bagaimana kita bisa mendatangkan wisata-wisata domestik, wisata-wisata luar daerah, sementara kita aja di dalam daerah tidak merasa bangga terhadap daerah kita. Atau begini. Nah, mindset itu yang kita ubah dulu. Nah, begini. Bung Iya. Herman. Kalau persoalan mindset itu, berubahlah mindset itu. Ah. Kalau kita selalu bicara mindset, akhirnya nanti orang berpikir, mindset itu apa sih? Cara berpikir. Iya, cara berpikir. Nah, sekarang cara berpikir pemerintah ini sudah berubah kan? Maksud saya begini. Coba buat satu gagasan yang spektakuler yang akhirnya bisa mendatangkan orang banyak di sana. Satu contoh saya kasih. Buat seminar pariwisata di sana, Pak. Tahu? Sebenarnya kalau kita berbicara seminar itu, Pak, ya kan? Seminar itu adalah mencari semuanya input, masukan dan gagasan yang betul-betul dipikirkan oleh para pemikir. Nah, artinya Saya bertanya Om Epe, Aha. apakah seorang kami ini mampu melakukan seperti Tidak, itu? maksud saya, Ya kan? Bapak membuat gagasan itu, yang melaksanakannya itu dinas yang bersangkutan, bukan Pak Herla yang melakukan Jadi seminarnya. gini, saya yakin semua dinas yang namanya lokakarya, ya, orientasi itu ada, ya kan? Nah, ini kan persoalan keinginan aja sebenarnya. Saya di sini Om Epi hanya menyuarakan, Tidak apa-apa. menyuarakan. Ya. Namanya kita menyuarakan, ya mau didengar, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita berbicara persoalan tanggung jawab, ya kan? Kan tanggung jawab itu Pak sumpah jabatan. Ya. Ya sumpah jabatan itu Pak selain akan dipertanggungan jawabkan di dunia, di akhirat juga dipertanyakan. Ya kan? Nah, kapasitas saya hanya menggugah. Ya kan? Menggugah. Ya, Pulau Perancis itu Pak bukan berarti saya harus harus berkaitan dengan Pulau Perancis, tetapi kan bukan cuma Pulau Perancis yang punya potensi wisata Pak. Ya kan? Ada Pulau Miang umpamanya, pulau Pantai Sekerat, Teluk Lombok, Sangkima Big, dan masih banyak yang lain. Ada lagi yang di Kaliorang itu, ya kan? Nah, itu kita ingin ciptakan ada sebuah porsi-porsi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di situ. Jadi begini maksud saya Nah, tadi. itu. Jadi begini maksud saya tadi, Bung Herlang. Untuk mendekatkan aktivitas kegiatan pemerintah dan melirik Pulau Prancis itu, Bung Herul lakukan sebuah seminar wisata pantai di Kabupaten Kutai Timur. Tempat seminarnya bukan lagi di hotel, tetapi di Pulau Prancis. Di situ kan ada aula, Pak. Nah ini kan selama ini kan pemerintah atau SKPD itu hanya tahu namanya Pulau Prancis, tapi tidak semuanya orang pernah ke sana, Pak. Ya mudah-mudahan didengar gagasan WP ini, ya itu juga sangat bagus sekali. Nah, jadi kemudian kalau kepala SKPD sudah karya itu, dan sebagainya, ya. Kepala SKPD sudah ke sana itu, bagian saya Pak Gorla, Pak. Lihatlah ini karya dari seorang mantan anggota DPRD yang betul-betul punya perhatian untuk membangun daerah ini. Jadi ada hal ilustrasi yang ingin saya cerita, Om Ipe. Ya mungkin Pulau Perancis sekarang ini tidak bernilai, tetapi hampir semuanya pergerakan ekonomi akan lari ke sana. Ya, bagaimana Dang Lanal membangun, ya, membikin Bahari Nusantara, ya, rumah Bahari Nusantara, ya.
Karena nalurinya juga bahwa di situ ada potensi wisata Ya. Pulau Perancis, Ya. ya. Bagaimana banyak orang-orang membangun di sana karena adanya potensi-potensi wisata itu. Ya. Nah, perluasan kota ke depan, saya yakin akan berada di Sangatta Selatan. Ya. Ya, perkembangan kota. Mengapa? Kalau kita berada di utara ini Sudah penuh. dan timur ini selain penuh, dan itu kita juga akan berhadapan Dengan yang KPC. namanya izin-izin, Pak. Ya. Ya, selain izin PKP 2B, Ya, ya. ya, IUP, izin usaha pertambangan, Ya. ya, juga mungkin ada izin perkebunan Ya. yang tumpang tindih. Kalau di sana kan masih TNK, masih negara dengan negara, Pak. Ya, ya, ya. Ya kan? Dan itu pembangunan sangat berkembang sekali. Nah, saya katakan bahwa naluri ekonomi yang kami miliki, bahwa Pulau Perancis punya potensi wisata. Dan kami juga tidak tanggung-tanggung sebenarnya investasi. Saya mulai dari awal tadi, Ya. bahwa saya membuka jalan sekarang ini, ya kan? Sekarang ini di dalam tahap penimbunan jalan. Itu 12 meter ya? 12 meter luasnya itu, Berapa kilo, Pak? ya kan? Ya, Berapa kilometer itu? ya kurang lebih sekitar 3 kilometer. Luar biasa itu, Pak. Wah, itulah yang saya katakan, Pak. Keterpanggilan ini, ya, dedikasi ini, Iya. ya seharusnya ada award keseimbangan. Iya, iya. Dan Ya itu kan? biaya pribadi, Pak Hera. Ya, pribadi itu. Luar biasa. Ya, untuk saat ini. Nah, makanya kenapa Iya kan? saya selalu undang kita Nah, itu. iya Karena kan? selain itu tadi, Bung Hera memang selalu lantang bicara Ya. keberpihakan keberpihakan pemerintah. Tadi Bung Bah, Hera ya, ini kalau memberikan kalau contoh. kalau saya bersuara begini, Pak, saya ada contoh, Ya, Pak. ya, ya, Iya kan? ya. Ada contoh. Betul, Tahu nggak betul. dermaga Nederland itu, Betul, Pak? betul, betul. Iya kan? Iya. Kenapa dikatakan Nederland? Orang bertanya, padahal kenapa dikatakan Nederland? Iya. Karena ada Prancis di sebelah, sama-sama Oh, Eropa. oh, iya, Tapi iya. yang tidak kalah penting, dermaga Nederland itu menandakan bahwa dibangun oleh Pak Herlan. Wah, itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan Bung Hera. Walaupun kadang bicaranya lantang, selalu menyoroti persoalan perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil. Tetapi kan Bung Hera memberikan contoh bahwa saya ini bekerja, Pak. Saya ingin betul-betul mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang ada di sekitar Pulau Perancis, di dusun apa itu? Sekemaragabus. Nah, daerah Moragabus. Kemudian Bung Herlan juga sudah memotret itu masa depan daerah Sangatta Selatan itu akan menjadi sebuah perkotaan karena Iya. kalau kita mengarah ke bagian Utara dan itu timur. sudah tidak bisa. Kita ke timur ada laut. Iya. Nah, pengembangannya itu di daerah Sangatta Selatan. Iya. Nah, ini bahaya juga nih. Bisa-bisa orang-orang nanti buru-buru beli Nah, tanah. tidak ada masalah. Iya kan? Ya kan, toh kan di sana juga sudah gundul, Pak. Yang gundul itu, Pak, bukan masyarakat. Iya, iya, iya. Ya mungkin pengusaha-pengusaha besar. Ya bisa juga mungkin Pertamina. Ya. Ya kan, Ya Pertamina kan- kan sudah ada di sana. Lebih dulu apa namanya mengelola migas. Iya, kan sebagian Sangatta Selatan itu kan sudah masuk inklam. Ya. Jadi masyarakat sekarang sudah bisa membangun itu. Tapi memang ada daerah-daerah khusus di sana yang Ya. belum diinklap oleh pemerintah. Tapi sepengetahuan saya itu, pada intinya negara itu hadir untuk mensejahterakan rakyat. Ya, Ya sudah kan? pasti itu. Dan TNK itu, Pak, Hmm. itu kan milik negara. Kalau di situ memang bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan untuk rakyat, Ya. ya TNK itu tidak buta, Pak. Iya, iya, Dia akan mencari jalan untuk terbaik bagi masyarakatnya. Ya, makanya kemarin Iya. itu pemerintah pusat mengingklap Iya, itu. sekian puluh ribu Ah. lahan di daerah Taman Nasional Kutai itu, bagian bawah. Tapi yang saya katakan tadi ini bukan di sini, Pak. Itu kepala dinas di sebelah sana itu. Oh, di yang- luar daerah itu. di Konawe. Konawe itu. Konawe, Konoha. Kalau di sini enggak ada di sini. Lah, ada apa-apa, Nggak Pak. ada. Kita harus Karena saya tidak bisa membuktikan, Pak. Ya kan? Kalau Iya. di Konawe saya ada baca itu. Konoha. Konawe itu di Sulawesi Tenggara. Nah, itulah maksud saya, kenapa saya undang Anda untuk membicarakan keberlanjutan dari Pulau Perancis itu. Karena di sana kan sebenarnya sudah jadi barang itu. Jadi Dan barang itu jadi karena Bung Herlan yang menginisiasi Iya. sehingga terjadinya barang ada. itu. Jadi edukasi ini, Pak, ada kerja keras di situ. Ya, Iya ya, kan? ya, ya, ya. Ada mimpi di situ. Ya, ya, ya. Ya kan?
Dan mimpi ini kami sadari tidak bisa kalau kami bekerja sendiri. Ya, ya. Ya kan? Jadi mimpi ini kami tawarkan. Ya kan? Saya tawarkan kepada teman-teman yang berduit. Iya. Ya. Ya. Ya kan? Atau kepala-kepala dinas. Kan pensi kepala, kalau saudara diangkat kepala dinas itu apa itu tanda wanda lama akan pensiun. Iya, iya. Ya kan? Apa salahnya membangun di situ? Bikin villa satu. Ya kan? Mereka tidak beli tanah, dia hanya modal bangunan. Begitu dia pensiun, kan ada kegiatan. Betul, ya kan? betul. Jangan sampai nanti ya masyarakat yang membangun akhirnya dipersoalkan. Ya kan? Kan ini kita berbicara mengenai master plan, Pak. Master plan. Bahwa perencanaan sebuah sesuatu daerah itu yang paling bagus, Pak. Kalau belum diduduki oleh masyarakat. Ya, ya, ya. Ya, kondisi sekarang ini kan Pulau Perancis belum diduduki oleh masyarakat. Ya, Ya kan? Nah, dalam kondisi seperti itu, kita melakukan sebuah perencanaan pembangunan bisa sesuai dengan master plan yang diinginkan Ya, 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 ya. oleh master plan yang ada di pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ya, mudah-mudahan ada Ya kan, master plan itu. jangan kita berbicara nanti terlambat. Kenapa dulu kami tidak bangun? Ya. Kan banyak fakta, Pak. Ya. Ya kan? Teluk Lombok itu, Pak, pernah menjadi gaung yang paling besar, menjadi kebanggaan pemerintah bahwa itu akan menjadi tujuan wisata yang paling favorit. Ya. Tapi faktanya, ya kan, tidak bisa terbangun, Pak. Jangankan masyarakat, ya kan, memindahkan hajat toilet tidak mampu sekarang. Iya, iya, Nah, iya, iya. inilah fakta-fakta yang menjadi perbandingan-perbandingan sehingga kita suarakan sejak dini. Ya, 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 ya. Ya kan? Jangan sampai nanti di kemudian hari kan juga kan banyak juga, Pak, masyarakat Kutai Timur yang berduit. Ya. Ya. Kita ini kan berbicara ingin menyuarakan PAD. Nah, PAD itu ada Pak kalau pemerintah ada kontribusi pembangunan di situ, ada orientasi. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau umpamanya masyarakat yang menguasai di situ, itu berat PAD Pak akan bertengkar. Karena sama-sama punya hak. Iya, iya. Ya kan? Nah, kajian-kajian ini kan kita tawarkan. Iya, 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 iya. Ya kan? Jadi Sekarang saya tanya, Pak, Teluk Lombok sekarang apa yang bisa diperbuat pemerintah? Ya kan? Membangun tapi tidak punya orientasi sudah, Pak. Berat sudah maju. Ya kan? Mengapa? Karena masyarakat sudah ada di situ. sudah ada penguasaan lahan oleh masyarakat. Ya kan? Kecuali kalau pemerintah ingin mengganti rugi. Iya, 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 iya. Iya kan? Nah, sementara di Pulau Perancis Tidak, iya kan, kita hanya modal membangun, modal bekerja sama, modal orientasi, modal edukasi, modal pikiran, kan clear, ya kan? Iya, 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 iya. Nah, kan saya ini kan bukan manusia ambisi, Pak. Saya katakan saya ini manusia yang hanya ingin berkarya dan berbuat, itu aja, ya kan? Jadi poinnya yang Anda ingin katakan kepada pemerintah daerah, ayo cobalah berkontribusi juga di Pulau Perancis. Ya, kita lah yang bilang begitu, ya kan? Ya, enggak. Itu resume dari apa yang Anda Oh, rasakan gitu, selama kan? ini. Itu kan Kalau saya ini kan masih malu-malu. ya, keresahan Bung Herlan. Saya tidak resah. Jadi ini bukan keresahan, Pak. Ya, bahwa keberadaan kita itu sebagai warga negara harus memberi konsep pemikiran kalau memang ada jalannya. Nah, itu juga sebuah keresahan, Pak. Ini kan konsep pemikiran. Iya, Iya kan? iya, iya. Saya tidak resah. Iya, iya. Ya kan? Persoalan di sana mau maju atau tidak, ya biarkanlah waktu yang apa namanya yang memproses itu. Nah, karena WMWP panggil saya ke sini, iya. maka saya menganggap momentum untuk mengeluarkan gagasan itu lagi. Nah, sebenarnya keresahan itu jangan dipandang sebagai sebuah frase yang subjektif, Pak. Keresahan itu objektif. Apa yang Anda rasakan di sana, apa yang Anda inginkan di sana, itu kan Anda luapkan di sini sebagai sebuah keresahan bahwa pemerintah daerah harus hadir di sana. Oke lah kalau begitu. Iya kan? Kita terima lagi itu ide itu. Kalau begitu kita merokok dulu biar ini objektif, Pak. Ini objektif. Keresahan objektif itu bagus. Iya kan, daripada keresahan subjektif. Keresahan subjektif itu bisa menjadi asumsi. Nah, ini bahaya. Kalau yang ada di sana adalah fakta. Fakta Bung Herlan sudah
menginisiasi Pulau Oh Perancis. ya, itu catatan Itu sejarah kan itu, Pak. fakta di sana bahwa Bung Herlan sudah membuat itu fakta, ya, Pak. jadi Om WP ya saya ambil gaya aja sudah. Ya. Karena memang Ya. ide dan gagasan itu mahal, Pak. Ya. Ya. Mengapa Jenderal Sudirman Ya. ya, orang-orang yang bersejarah negara bisa menjadi monumen dan sebagainya karena dia ada karya, ada sejarah. Akhirnya monumen Sudirman ada, jalan Sudirman ada. Pulau Perancis itu pun, Pak. Kalau saya mau ambil bergaya karena sebuah karya, saya kira sah saja. Ini bergaya, Pak. Itu Bergaya. sah. Sah dia. Itu sah. Kan di Indonesia ini, Pak, kalau saya mau ambil bergaya hanya 5 orang yang mempunyai Ya, pulau, betul. Pak. Ya, pertama Jokowi, yang kedua Ahok, yang ketiga Tommy Winata, yang keempat Tommy Soeharto, dan terakhir Pak Herlan. Ini gaya. Gaya. Ya kan? Gaya. Kan kita juga ingin dapat nilai nilai plus lah. Ya, anggaplah bergaya. Jadi suatu hari saya mau pinjam duit, bilang teman Pak Herlan, Ada pulaunya tuh? bilang pinjami aja itu, Pak. Kenapa? Ada Jangankan mobil, pulau aja dia mampu beli, apalagi mobil. Ini namanya prestise, Pak. Iya. Jadi kadang hal-hal yang tidak kita harapkan akan terjadi berdampak karena sebuah niat yang baik, niat dan keinginan dan tulus. Itu Seorang yang memiliki karya yang baik itu, Pak, selalu dikenang oleh orang. Tetapi seseorang yang hanya bercuap-cuap tetapi tidak memiliki karya sekalipun, itu orang akan dijadikan sebagai itu pecundang itu. Ngomongnya aja besar tapi karyanya nggak ada. Kalau Bung Herlan kan ada. Pak, 20, 30, 40, 50 tahun ke depan itu akan menjadi sejarah. iya, Pak. Bahwa siapa yang menginisiasi Pulau Perancis itu akan menjadi Catatan nanti. sejarah ya. Catatan sejarah. Ya, saya lihat di peta Komandang Lanal sekarang itu, Pak. Itu tertulis lagi di situ, Tanjung Perancis Herlan. Nah, iya kan? Ini luar biasa, Pak. Nanti ada pertanyaan ketika anak SD ingin ujian kan ada pertanyaan tuh. Siapa yang menginisiasi Pulau Perancis? Jawabnya Bung Herlan. Ya. Itu akan menjadi sejarah, Pak. Siapa yang membangun Stadion Kudungga? Om Faruk Isa. Itu menjadi sejarah, Pak. Jadi ikon itu memang perlu kita ciptakan, Pak. Walaupun umpamanya sedikit, tetapi ada itu karena ada umpamanya Pak Herlan. Kenapa? Karena kita memang edukasi, Pak. Nah, di situ ada kerja keras, keringat, ada pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan materi. Itu yang kan? menginspirasi saya, itu mungkin Pak. tidak semua dimiliki oleh orang. Tapi kan persoalannya, kenapa bisa begitu Pak Herlan? Ini kan persoalan hobi, Pak. Kalau hobi itu mengalahkan segala-galanya. Apalah arti banyak duit kalau tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, saya kelihatannya kalau saya ke sana, saya sehat jasmani dan rohani. Iya. Ya kan? Apalagi ada yang pirang-pirang. Kalau itu saya tidak berani, Pak. Karena saya ini WP jago kandang, Pak. Iya. Gak pensi. Iya. Gabungan pengusaha takut istri. Kalau ketahuan. Itu yang menginspirasi saya, Pak. Siapa yang membangun Pulau Perancis? Yang menginisiasi Herlan Papatiti. Siapa yang membangun Stadion Kudungga, Bukit Pelangi? Awam Faruk. Siapa yang punya podcast di Kutai Timur? Itu kan karya, Pak. Karya. Dan saya ini tidak ada apa-apa, kita cerita ya. Saya ini sebenarnya WP kalau bilang tipikal pemimpin ada berdarah pada saya. Iya, seorang pemimpin itu mimpi, Pak. Mimpi. Bapak saya, Pak, seorang kepala desa yang pernah memerintah di daerah orang lain, di daerah kampung orang itu, Pak, kurang lebih 32 tahun. Dan pernah menjadi kepala desa terbaik di Sulawesi Selatan. Nah, itulah kebanggaan orang tua saya, dan saya ikut bangga. Kalau dia lihat anaknya cocok, mungkin dia akan menangis. Dia mengatakan, baik, pernah jadi anggota DPR yang tidak pernah dia bayangkan. Anaknya kan, dia seorang kepala desa, tapi kepala desa terbaik, Pak, pada zamannya Gubernur Ahmad Lamo. Itulah, Pak. Selalu kan ada pepatah bahwa buah pohon itu tidak jauh, kalau dia jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Bung Herlan bisa begini ini karena ada istilahnya orang apa? Ada juriatnya. Iya, kan? Tapi saya pernah menjadi anak kepala desa termiskin. Ya, itu biasa Pak. Mungkin miskin dilihat karena dari sisi luarnya, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam pikiran, di dalam hati Pak Herlan itu kaya. Tapi kami bisa sekolah, Pak. Nah itu dia. Karena kebaikan orang tua saya. Itu dia, Ya, jadi saya ke sekolah di UNAS waktu itu karena ada orang-orang dari kampung, bapak saya paksa pergi sekolah. Ya, orang kampung harus pergi sekolah apapun namanya, orang tuanya harus bertani, harus berkebun. Karena waktu itu bapakku adalah pemimpin untuk menangkap sisa-sisa gerombolan itu Pak di TTI. Pada zaman itu. Kalau zaman itu bapak saya mau bunuh semuanya itu dia bunuh Pak. Bapak saya senjata dan orang itu menyerah semuanya di lapangan. Tapi apa dilakukan orang tua saya? Saya ampuni kalian semuanya. Yang penting kalian berkebun, bersawah dan anaknya pergi sekolah. Singkat cerita Pak, anaknya ternyata pintar-pintar. Begitu dia selesai, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat. Begitu aku sekolah tinggal di terminal, dia tampung saya, dia bikinkan pondok. Akhirnya saya mampu juga bersekolah. Akhirnya jadi anggota DPR. Akhirnya jadi anggota DPR. Abangnya menjadi camat. Camat ya. Luar biasa Pak. Ya. Dan saudara saya sudah menjadi kepala dinas Pak, Dan pendidikan. itu ada. Kenapa Bung Herlan menjadi anggota DPR, kemudian menginisiasi Pulau Prancis, kemudian Bang Cono bisa jadi camat? Itu karena ada yang dilakukan oleh orang tua dulu. Jadi yang memang tidak lepas dari dedikasi orang tua dan doa mama saya. Kalau saya tidak tahan banting Om WP, ya mungkin ya napas ini tidak akan tersambung Pak. Iya. Waktu DPR ini kan kita dihormati kiri kanan Pak. Ya, banyak teman, banyak sahabat. Dan alhamdulillah ya bolehlah cari teman-teman anggota DPR yang mantan masih bisa eksistensi karena itu beban psikologi. Ya, karena mungkin saya orang yang terbiasa sakit, terbiasa kerja keras, terbiasa dimarahi, dididik oleh orang tua, akhirnya saya mampu menghadapi semua tantangan tantangan itu Pak. Dan ada satu Bung Herlan yang Anda lupa. Ketika Anda menjadi anggota DPR, Om Yepi tidak pernah mendekat. Ketika Anda tidak menjadi anggota DPR, di situ baru saya mendekat. Itulah silaturahmi. Iya. Itulah silaturahmi. Pernah ada orang yang Pak Herlan, apa yang kau perbuat? Waktu kau jadi anggota DPR, saya kembalikan. Boleh lihat daftar hadir saya di DPR. Tidak ada daftar hadir saya diperintahkan oleh Bamus, Badan Musyawarah DPR yang saya tidak ikuti. Tidak ada itu. Karena memang saya masuk DPR untuk bekerja. Dan saya punya banyak bukti-bukti karya Pak. Tidak ada yang berani sidak yang namanya Pertamina Pak di saat yang 3 kilo ini. Gas. Kami Pak itu sidak sendiri, anggota DPR sidak. Dan turun itu Pak, perintah langsung di mana kendalanya. Termasuk yang berani sidak namanya PKT, tidak ada Pak yang berani. Kecuali Pak Herlan. Ya kan? Kenapa? Karena itu tugas negara. Di saat terjadi kelangkaan pupuk, ya kan? Ya, sementara kita berada bahwa PKT itu adalah tetangga kita di Kalimantan, kok bisa di Kutai Timur langka? Saya sidak gitu Pak, dan ketemu solusinya. Dan seandainya Anda anggota DPR sekarang, Anda sudah menghabisi yang namanya yang jual-jual bensin di pinggir jalan itu. Itu bisa Pak. Iya kan? Ini kan persoalan regulasi. Ya, saya waktu DPR Pak, saya katakan ya ke Pak Bupati, itu yang namanya Munte itu, ya harus kita bebaskan. Dan Anda pernah ngomong itu? Pernah saya ngomong Pak. Di acara kalau saya tidak juga. kalau tidak berani kasih saya ketua panitianya. Dan Anda pernah ngomong di acara saya itu? Iya, saya bilang kasih saya ketua pelaksananya. Mengapa? Saya pernah belajar Pak waktu Ahok memimpin Jakarta. Jakarta itu Pak, yang namanya Kalijodo Pak, di situ jago-jagonya semuanya, ilmunya orang berlapis. Ya, toh kan bisa mereka ditata, digusur, dan digusur itu Pak tidak ada penataan, tidak ada tidak ada solusi. Kalau Munte ini Pak,
Kalau kita gusur warga, kita ada solusi karena itu luas. Orang di luar ini kita masukkan di dalam, kita bangunkan yang namanya kios. Ya, kita bangunkan umpamanya toko atau kita bangunkan ruko. Baru kita ciptakan pasar di situ. Pasar apa? Kita bikin olahraga, tempat olahraga. Kita bikin kolam renang, kita bikin pasar rakyat, kita bikin tempat bermain dan sebagainya. Kita ciptakan taman hijau. Kan hidup. Tetapi kan multi efek itu ada. Apa multi efeknya? Ya, indah kotanya, tidak semeraut, ya, menyelesaikan masalah. Sekarang ini Pak, kalau banjir pemerintah menunjuk dan KPC, kan? Padahal kan tidak boleh saling tunjuk menunjuk kan di depan mata. Kan? Nah, termasuk juga apalagi namanya ini. Itu Pak saya suarakan di pandangan praksi. STQ ini. STQ ini menata saya kira tidak terlalu susi Pak. Ya, bagaimana pemerintah hadir di sana menciptakan ekonomi. Coba bikin itu lingkaran hijau. Ya kan? Lingkaran bentuk O. Di bawahnya warung-warung, di atasnya tempat truk jogging, bikin underground. Ya kan? Areal parkir, sambungkan antara kecamatan dengan puskesmas, tempat parkir. Setiap ada acara dibeli makanannya masyarakat, karena di situ ada apa namanya, ada uang negara, ya kan? Maka nilai sewanya boleh dikatakan gratis, ya kan? Tapi kewajibannya orang yang membuat acara adalah membeli warung-warung itu. Ini kan namanya menciptakan sebuah gagasan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan, daripada kita biarkan. Ya, begitu kita masuk katanya kota tercinta, tetapi kan faktanya jorok. Ini yang harus kita kaji. Kalau saya bupati Pak Elang, saya jadikan kita staf ahli. Pak saya tidak mau, jadi maju bupati juga. Ya, dan itu saya sampaikan, Pak. Saya sampaikan pandangan praksi. Iya. Loh itu Munte itu Pak, tanah negara itu Pak. Dan kami ikuti pernah peletakan batu pertama. Pak Awang Paruk itu membangun sekolah di situ. Nah, ya kan? Kalau nyinggung Pak Awang itu sebenarnya gini, Bung Herlan. Banyak dokumen-dokumen itu yang ada di Bapeda itu terkait dengan pokok-pokok pikiran, gagasan-gagasan Pak Awang Paruk yang belum dibuka. Kalau dokumen-dokumen itu dibuka Pak, itu dibaca ulang itu. Kutai Timur ini hebat, khususnya Sangatta ini. Tetapi sudahlah, kita ngomong itu. Kita kembali ke Pulau Prancis. Iya kan? Saya sebenarnya agak sudah membahas Pulau Prancis, Pak. Tetapi karena Om WP tawarkan, apa salahnya? Iya, ya kan? Kenapa saya tawarkan itu, Bung Herlan? Itu juga bagian daripada, aduh kasihan saudara saya ini. Dia berjalan sendiri nih. Perlu disuarakan nih apa yang harus dilakukan di sana. Kan begitu poinnya. Iya kan? Yang salah itu kalau yang saya panggil orang tidak berbuat apa-apa, dia hanya mengklaim, nah itu yang bahaya. Nilai podcast ini akan lemah. Itu kan cerita aja itu, nggak ada bukti. Nah kalau orang-orang yang punya karya Pak, dipanggil bicara di sini, mengungkapkan keresahannya. Ya, keresahan dalam tanda positif Pak ya. Jadi, bukan keresahan yang baper, bukan. Ya, jadi kalau Om WP undang saya begini Pak, malah saya juga terima kasih Pak. Ada lagi eksistensi nih. Karena eksistensi juga itu menentukan. Tapi ada sejarah Pak. Di Indonesia ini belum ada yang pernah melakukan namanya open house di pulau kecuali Pak Herlan. Nah itu, ya kan? Open house Anda bisa lakukan di sana dengan pemuda Pancamarga. Pak. Kenapa Anda tidak berpikir agar supaya Pulau Prancis itu didatangi oleh beberapa orang, baik dari kabupaten lain atau provinsi, kita buat seminar di situ, kerjasama dengan para wisata. Ya ini masukan ya, mudah-mudahan Dinas Pariwisata mendengar, dia mengajak kita untuk berpikir. Karena berbicara orientasi Om WP, ya. Jadi kalau umpamanya ini kan di daerah lain, anggaplah umpamanya mengadakan pelatihan pemandu wisata, ya kan? Kan kita udah bisa tebak Pak,
Kalau tidak ada orang berkunjung, apa yang mau dipandu? Nah, betul. Ya kan? Iya. Atau kita mengadakan umpamanya pelatihan pembengkalan souvenir, kenangan. Iya, Ya pembuatan kan? UMKM Kenang-kenangan itu. Iya. UMKM. Sekarang bagaimana bisa maju, Pak? Kalau orang tidak merasa bangga. Iya, iya, iya. Ya kan? Kenapa orang beli souvenir di Bali? Karena orang merasa bangga berwisata di Bali. Iya. Jadi kan kalau saya ingin mengatakan, yang harus diciptakan dulu itu subjeknya, Pak. Ya kan? Ramaikan dulu tempat wisatanya, baru suruh masyarakat bikin souvenir di situ. Dia akan merasa bangga. Kalau orang Prancis datang, di mana beli? Di Pulau Prancis. Iya, iya, iya. Ya kan? Itu Iya. itu namanya sugesti. Iya. Nilai kebanggaan, citra. Jadi kita harus dulu membangun citra kebanggaan itu. Ya kan? Ya kan? Kan kalau tidak merasa bangga, Pak, apa yang mau dibeli? Nilainya apa yang mau dibeli? Paling 30 kan 40 tahun ke depan itu yang bangga di situ anak-anak. Kalau itu ini hebat. kalau konsep ini mau diperdebatkan, saya berani, Pak. Iya, iya, Ya iya, kan? iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Kan ini konsep real, Pak, yang punya orientasi. Konsepnya harus Iya kan? Jadi real. wisatanya dulu diramaikan. Konsepnya harus terstruktur. Iya. Konsepnya harus masif. Tapi di daerah lain itu, Pak. Nah, kalau di Kutai Timur Tidak ada apa-apa juga kita ngomong di Kutai Timur. Karena memang tidak begitu di Kutai Timur, Pak, daerah lain. Iya, Ya kan? nyatanya partisipasi di Iya kan? Pulau Perancis belum maksimal sekali tuh. Anda Pulau Prancis ini kan ya cukuplah jadi Nah, ikon pertanyaan berikutnya Pak Herlan. sudah. Pak Arjasa sudah berapa kali sih ke sana itu? Wah, sudah 4 kali beliau. Oh, Ya kan? iya, 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 iya. Nah, artinya gini, kalau bupatinya aja sering ke sana, masa kepala dinasnya enggak terpanggil ke sana kan? Iya, iya, Ya kan? Suatu hari Pak Bupati, Pak Herlan, katanya di sini banyak buayanya. Bilang mana ada, Pak? Di sini ketat penjagaan, Pak Bupati. Kok bisa? Karena di sini luar negeri, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan? Perancis. Kalau anu mau masuk harus pakai visa atau Iya, paspor. Luar biasa. Tapi kan faktanya saya melihat tidak demikian. Nah, di sana itu Ya kan? begini, Pak. Tidak demikian. Karena saya juga siang malam, Pak, di sana. Kalau ada tamu saya jam 4 subuh saya ke sana, jam 2 malam saya ke sana. Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Yang ini. Karena buaya itu, Pak, kejamnya di air. Kalau di darat dia bersahabat. Dia akhirnya jadi buaya darat. Ya kan? Jadi kejamnya di air. Iya. Ya udah, enggak usah kita kait. Nah, masalahnya buaya di sana tidak berani sama Bung Herlan kalau di darat karena dia bilang, "Wah, ini sama-sama buaya darat." Ini imajinasi. Kalau kita serius terus Pak di podcast itu garing, iya kan. Tetapi kalau bercanda kemudian kita masuk Ya. kepada poin-poin yang memang harus disampaikan. Jadi Kan Bupati sudah 4 kali di sana, Pak. iya, 4 kali. Apa respon Bupati? Bahkan Pak Bupati saking inginnya melihat Pulau Perancis itu maju, Pak. Dia mengeluarkan disposisi semua OPD. Ya itu dia katakan, OPD, Iya. ya ke kepala OPD atau OPD, ya berkegiatan Di di Pulau sana, Perancis. ya baik bintek maupun rapat-rapat. Iya, Itu iya, jelas, Iya, iya, iya. ya kan? Nah, kalau sudah ada disposisi begitu, mungkin yang perlu dipersiapkan kembali lagi di area awal, Iya. Pak. Ya, resortnya atau Oh, pila-pilanya sudah, ditambah. kami sudah apa ya? Kami sudah ada tim, ya, udah sebar. Iya, iya, Ya iya. tinggal respon aja. Nah, Iya. persoalan umpamanya mau berkegiatan di sana, ya itu hak, Ya, ya ya, kan? ya. Itu hak. Kita tidak tidak akan memaksa. Ya. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa membangun daerah itu adalah tanggung jawab bersama Ya. dan harus bersinergi. Betul. Ya, itu yang ingin saya orang kita bersinergi. Dan itu sudah dimulai oleh Bupati. Ya, Bupati sudah mulai. Dan Bupati, saya tidak tahu lah kalau disposisi itu adalah ke sebuah kebijakan atau edaran, tetapi itu menunjukkan bahwa Ada keseriusan. ada keseriusan, ya, ada inspirasi, Ya, 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 ya. ya kan? Nah, saya katakan di sana bahwa saya ini bukan orang ambisi, Pak. Saya hanya orang ingin berkarya. Ya. Ya kan, siapapun yang kelola, kan itu kan ada Podarwis, Betul, ya kan? ya, betul. Ya, tetapi kan harus diberi apa? Harus diberi pembekalan, Ya. harus diberi pendampingan, Ya, kan? ya. Karena jangan sampai ada sebuah pemahaman bahwa Podarwis itu ada pengelola, tidak demikian, Pak. Podarwis itu menurut Ketmen Ya, ya, adalah melakukan pendampingan, melakukan mediasi, advis, melakukan edukasi.
Iya kan? Nah, ini kan yang harus diberikan dulu pemahaman-pemahaman. Ya, supaya bisa bekerja sama. Nah, bukankah itu misalnya begini Pak Heran, menangkap kelompok Sadar wisata. sadar Ya? wisata ya kan? Buatlah di situ pelatihan sadar wisata di beberapa desa yang ada di Kabupaten Kediri. Kan Berkumpul di ini Pulau yang Prancis. begini-gini ini Pak, walaupun kita tidak usulkan, pasti Dinas Anu mengadakan, karena itu memang underbownya. Iya. Ya pasti pasti dia adakan pembekalan itu. Betul. Nah, yang kita anukan ini bersinerginya itu aja. Betul, mereka melaksanakan kegiatan itu. Tetapi kalau Bung Herlan tidak menangkap peluang itu lepas juga. Kalau kita ingin menangkap peluang, nah bagaimana kita menangkap peluang? Nah, kita yang punya peluang. Enggak, maksud saya adalah kalau Bung Herlan tidak menangkap peluang ini untuk menyampaikan kepada dinas terkait, lepas peluang itu, Pak. Apa perlu OMP lagi turun kayak kemarin? Silakan aja Pak OMP. Jadi kalau saya makin banyak orang terlibat mengembangkan wisata, saya makin suka. Ya, makin banyak Darwis terlibat, desa terlibat, Bundes terlibat. Saya makin makin suka. Hanya kan kadang kita terbentuk persoalan dedikasi, ya kan? Tapi jawab. Dedikasi artinya gini, kalau saya ada duit tidak ada duit, saya berbuat, ya kan? Karena ini berada pada ranah hobi, ya kan? Ya kan? Tidak ada duit kita pinjamkan. Ya sama dengan podcast ini, orang bilang wah itu OMP itu. Karena hobi kan. Setiap podcast pasti dikasih duit, padahal tidak ya? Iya kan? Kan begitu ya. Nah, ini ada anggota DPRD kita nih. Siapa? Pak Irwan Peco menonton. Wah, itu kalau Pak Irwan Peco ini kita harus tagih, Pak. Iya. Ya kan? Nah, kesempatan saya ketemu dengan orang seperti Pak Herlan. Iya. Ya kan? Apa yang saya mau tagih kepada beliau? Ya, apa itu? Podcast kita yang 1 tahun lalu, kami tidak meminta dia yang tawarkan. Nah, di mana sekarang itu? Iya. Artinya, ya kan? Kita tidak meminta tapi beliau menawarkan, berarti beliau merasa yakin bahwa ada anggaran untuk pembangunan yang melekat di wisata desa itu. Ya, mudah-mudahan beliau sudah menganggarkan itu. Amin. Kan kita tidak tahu melalui jalur mana. Ya kan? Karena bagi saya ya silakan aja siapapun yang kerjakan itu, yang penting manfaatnya untuk Pulau Prancis. Saya juga seperti itu. Iya. Dan beliau ini saya berani tagih karena memang saya tahu orang yang mempunyai kinerja yang terukur. Iya. Mempunyai keinginan untuk untuk membangun. Iya. Ya, tidak diingatkan aja dia membantu, apalagi diingatkan. Betul. Oke, Bung Herlan. Ini sudah hampir 1 jam nih kayaknya kita Nggak ngobrol. apa-apa, aku ini. Ya. Pernyataan terakhir Bung Herlan terkait perkembangan Pulau Prancis saat ini. Ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa Pulau Prancis sekarang ini betul-betul terbangun secara full. Ya, fasilitas boleh dikatakan hampir lengkap, Pak. Ya, saya katakan tadi, mulai dari truk jogging, untuk jogging kita juga ada. Ya, ada villa, ada pondok wisata, ada panggung hiburan, ada aula pertemuan dan sarananya, termasuk musiknya. Ya kan? Ada taman cintanya umpamanya, ada sarana outboundnya, luas areanya begitu luas, apapun mau diperbuat bisa, ya, mau camping bisa, mau pramuka bisa, mau main volley bisa, mau sepak bola bisa, mau bikin acara 1 minggu bisa, mau makan ikan segar ada, udang segar ada, kepiting segar ada. Ya kan? Jadi hampir sebenarnya sempurna. Kita punya dermaga, kita punya pontong untuk melayani melayani pengunjung umpamanya. Nah, kalau umpamanya di sana belum ramai yang sesuai ya inilah bagian daripada proses, ya kan? Nah, jadi saya tidak ingin mendeteksi ini kepada dinas-dinas, tidak, tetapi sebagai warga negara, apa salahnya kalau kita menghibah, memohon
Kalau umpamanya keluar daerah 4 kali, kenapa di dalam daerah tidak dilaksanakan sekali aja tiap dinas? Kalau 44 kurang lebih dinas melaksanakan di dalam daerah, kan perputaran duit itu ada. Nah, perputaran duit itulah yang merangsang pendapatan masyarakat. Nah, itu yang kita inginkan secara psikologi. Secara psikologi juga tidak menciptakan diskriminasi, tidak menciptakan sebuah kecemburuan, tapi secara psikologi juga akan memberi nilai dampak. Dampaknya kalau bukan dinas itu berkegiatan di sini, kita tidak dapat duit, tidak laku kelapa, tidak laku jualan kita, ya, tidak laku ketinting kita, ikan kita, kan itu yang semuanya kita harus rangsang. Ya kan, pegawai ini kan kurang lebih 12.000, Pak. Ya kan? Ya, kalau kita ingin miris, Pak, itu di Facebooknya itu ini tapi bukan tenaga honorer aja kadang 4 kali, Pak, keluar daerah. Ya kan? Nah, kalau honorer aja pokoknya bisa mampu ke sana. Ya, ini bukan berarti tetapi kan kita menggugah. Ya kan? Bagaimana yang di atasnya? Ya kan? Realnya kan? Inilah kita sarankan, ya, kita minta, ya, kalau bisa ada apa lagi namanya, ya, perbandingan lah, ya. Ya. 4 kali keluar, 1 kali di dalam daerah. Karena kita harus berorientasi nih. Kalau tidak ada yang berani menyuarakan ini, maka akan terlena terus-menerus. Ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan bahasanya ini? Podcast ini didengar, ya. Dan saya yakin akan ada orang membedakan, ya benar juga yang dibilang Pak Herlan. Iya, ya. Apa salahnya kalau kita berkegiatan? Ya, yang kita datangi juga Pantai Sekerat, ya, Jepu-Jepu, Pulau Mia, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Nah, bila di kemudian hari, Om WP, hal yang saya katakan hari ini ada ingin memperdebatkan, saya siap. Ya kan, adu gagasan, adu ide, ya kan, adu strategi, ya, bahwa kita semuanya lahir adalah bagaimana memberi terbaik kepada masyarakat, bagaimana memberi terbaik sesama warga, sesama manusia. Ya, nah ini yang saya suarakan. Makanya sedikit menggebu-gebu. Mengapa? Karena kami yakin kalau saudara-saudara kami itu ingin berkegiatan di dalam daerah, maka nilai perputaran itu akan tinggi sekali, Pak. Ya. Oke, Bung Herlan, luar biasa menggebu-gebu bicara Pulau Prancis, karena memang ide gagasan yang bukan gagasan kosong. Kenapa saya katakan bukan gagasan kosong? Karena Bung Herlan sudah berhasil membuat sebuah pulau yang dulu dikatakan di situ banyak dedemit, banyak buaya, banyak nyamuk, angker dan sebagainya. Nyatanya ketika saya berkali-kali berkunjung ke sana, sangat indah Pulau Prancis itu. Di sana ada villa, di sana ada masjid, di sana ada warung warga. Di sana semua fasilitas sudah disiapkan oleh Bung Herlan Mapatiti. Sangat disayangkan kalau pemerintah daerah ini tidak memanfaatkan Pulau Prancis itu sebagai daerah yang bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemerintahan. Sebelum ditutup, Pak, jadi jangan dikatakan bahwa saya menyediakan. Saya katakan tadi sinergi dan berkolaborasi. Jadi ada juga yang dibangun oleh pemerintah. Nah, yang dibangun pemerintah inilah yang saya katakan, apa salahnya dimanfaatkan itu? Ya, termasuk musola, ya kan? Toilet. Oke, Bung Herlan. Bung Herlan tidak perlu lagi untuk pendisklaimer apa yang saya katakan. Kenyataannya memang Bung Herlan yang menyiapkan segala sesuatunya walaupun ada bantuan dari pemerintah. Demikian podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung WP.